Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nanang Indra Purwanto dari kelas 2B Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat video aljabar untuk tugas ujian akhir semester. Jadi tugas pertama adalah mencari hasil A dikali A ditambah B dikali A transpos. Nah, di sini saya sudah punya hasil dari A dikali A dan B dikali A transpos dari tugas case method saya sendiri. Baik, jadi cara penyembelahan, jadi cara mencari hasilnya adalah baris pertama A kali A ditambah baris pertama B kali A transpos. Jadi nanti urutannya itu seperti ini ya, dan semuanya itu dibikin apa namanya, baris dikali baris gitu. Jadi hasilnya di sini ada, jadi hasilnya di sini ya, untuk A dikali A ditambah B kali A transpos. Nah, ini salah teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Ini 5 di sini. Nah, baik, tugas 1 sudah selesai. Jadi sekarang lanjut ke tugas 2, yaitu eliminasi Gauss-Jordan untuk SPL dengan 3 berubah dengan data yang dimiliki. Nah, di sini saya punya data saya sendiri, yaitu matriks A 115, 115, 121, 224 dan berbaris X, Y, Z sama dengan 17, 15 dan 7. Untuk mencari hasil dari Gauss-Jordan-nya adalah yang pertama itu baris 2 dikurang 1 dikali baris 1. Jadi sama dengan 1, karena di sini baris keduanya 1 dikurang 1 dikali 1 dikali baris 1, hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk yang ini 2 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk ini 1 dikurang 1 dikali 5, hasilnya sama dengan -4. Jadi kita di sini sudah mendapatkan hasilnya untuk baris yang kedua. Untuk baris yang ketiga, caranya adalah baris 3 dikurang 2 dikali baris 1. Jadi sama dengan baris ketiga itu kita punya angka 2 dikurang 2 dikali baris 1. Baris 1 kita mempunyai angka 1, jadi sama dengan 0. Lalu seperti berikutnya tadi, baris ketiga dikurang 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 0. Jadi lakukan terus itu, dan di sini ada angka 4 dikurang 2 dikali 5, hasilnya sama dengan -6. Jadi ditulis ini hasil dari apa namanya, hasil dari baris ketiga. Jadi lalu dijumlahkan dan hasilnya nanti seperti ini, lalu dikecilkan lagi dan hasilnya adalah -1/6. Nah, jadi lebih lengkapnya seperti ini ya. Ini untuk SPL dengan 3 berubah untuk eliminasi Gauss-Jordan. Berarti tadi salah ya saya menjelaskan. Ini untuk eliminasi Gauss-Jordan dengan SPL 3 berubah. Saya memiliki matriks di sini 115,
dan 17, 121, 15, 224, 7. Baris pertama itu sama dengan 115. Jadi kita cari dulu untuk baris keduanya. Untuk baris keduanya, baris 2 dikurang baris 1. Jadi ini baris kedua dikurang baris 1, hasilnya 0, 1, min 4 dan min 2. Dan lalu kita mencari baris 3-nya. Baris 3 yaitu baris 3 dikurang 2 dikali baris 1. Nah, ini untuk baris keduanya dikurang 2 dikali 115, 17, hasilnya 006. Jadi sini kita tulis dulu hasilnya. Dan langkah keduanya itu baris ketiga sama dengan 1 per min 6 dikali baris ketiga. Ini baris ketiga kita tadi, dan itu hasilnya ini ya, hasilnya 001,4,5. Nah, jadi ini hasil yang sudah dijadikan matriks. Langkah ketiga yaitu menghitung baris 1. Jadi baris 1 sama dengan baris 1 dikurang 5 dikali baris 3. Jadi baris 1 kita punya 11517 dikurang 5 dikali 001 4,5, hasilnya sama dengan 110 min 5,5. Lalu kita mencari baris keduanya. Baris keduanya di sini ada cara menghitungnya adalah baris kedua ditambah 4 dikali baris 3. Hasilnya jadi kayak gini cara menghitungnya. Baris keduanya itu 01 min 4 dan min 2 ditambah 4 dikali baris ketiga yaitu 001,4,5. Jadi hasilnya 01016. Lalu kita bikin matriks seperti ini. Lalu untuk langkah keempat kita mencari nilai 0 yang ada di 1 itu. Jadi baris ke 1 sama dengan baris 1 dikurang baris 2. Baris 1 kita punya 110 min 5,5 dikurang 01016, hasilnya 100 min 21,5. Jadi ini hasil dari eliminasi Gauss-Jordan dengan SPL 3 pubah. Tugas selanjutnya yaitu tugas ketiga, inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, jadi di sini ada inverse matrix. Jadi cara menghitungnya di sini kan ada determinan dengan ekspansi kofaktor ya. Nah, ini cara menghitungnya dan ini hasilnya. Untuk inverse-nya yaitu saya di sini punya matriks. Sekarang itu kita cara menghitungnya itu kayak gini. C11, jadi C11 itu maksudnya baris ke 1 dan kolom 1. Jadi yang tersisa adalah 2, 1, 2 dan 2, 4. Itu hasilnya dikali ya. Jadi 2 dikali 4 menyilang itu dikurang 1 dikali 2 sama dengan 8 dikurang 2, hasilnya sama dengan 6. Nah, untuk berikutnya yaitu C12, berarti baris ke kolom ke 1 baris ke 1 kolom ke 2. Jadi di sini sisa 1, 2, 2,
dan 4. Jadi ini seperti yang di atas tadi, kita menghitungnya dengan hasil kali silang 1 dikali 4 dan 1 dikali 2, lalu dikurang hasilnya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan begitu juga dengan C13, berarti baris 1 kolom ketiga, jadi sisa, jadi yang tersisa adalah 1 2 2 dan 2. Hasil cara hitungnya seperti tadi ya, dengan hasil kali silang, dan kita dapatkan min 2 di sini. Untuk seterusnya C2 dan 1 itu berarti baris kedua kolom 1. Jadi yang tersisa 1 5 2 dan 4. Lalu kita hitung dan lalu dikurangkan, dan hasilnya sama dengan 6. Untuk seterusnya seperti itu. Lalu kita dapatkan di sini kita dapatkan di sini matriksnya, lalu dikalikan dengan 1/6, hasilnya sama dengan ini ya. Jadi hasil akhirnya yaitu ini matriks yang sudah kita hitung dari inverse matriks tersebut. Lalu tugas keempat adalah luas. Kita luas jajar genjang yang dibatasi U dan V. Lalu B, tentukan komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Jadi kita harus mencari ruang vektor U, luas jajar genjang yang dibatasi U dan V. Nah, untuk sebelumnya di sini tugas materi vektor ini matrik yang saya punya, dan ini vektor U, V dan W, dan ini ini gambar visualisasi vektor U, V dan W yang punya saya. Nah, tadi kan mencari luas jajar genjang ya, jadi U ditambah V sama dengan 1 ditambah 1, 1 ditambah 2, 5 ditambah 1 sama dengan 2,3,6. Yang itu sudah kita dapatkan hasilnya. Jadi sekarang kita mencari yang B, tentukan komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Nah, ini. Jadi komponen persamaan 1 terhadap persamaan 3 yaitu komponen skala V1 dalam arah V3 komponen. Jadi komponennya itu sama dengan V1 dikali V3 per V3. Jadi di atas ini V1 dikali V3 itu sama dengan 24. Lalu untuk V3 di sini kita dapatkan 2 akar pangkat 2 ditambah 2 akar pangkat 2 ditambah 4 akar pangkat 2. Jadi hasilnya 24 per 6 akar pangkat 2 sama dengan 12 akar pangkat 6 ya. Lalu kita hasilkan lagi hasilnya 2 akar 2 pangkat 6. Baik, untuk soal video berikutnya yaitu tugas pertama, tentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks dengan ketentuan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, baris 1, baris 2, baris 3, yaitu koefisien X, Y, dan Z dengan nilai hasil setelah. Nah, baik, di sini ada basis ruang kolom dari
tugas saya diketahui tentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks dengan ketentuan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Jadi jawabannya itu yang pertama kita eliminasi Gauss baris echelon. Baris awal matriks saya itu 1 1 5 17, 1 2 1 15, 2 2 4 7. Langkah pertama yaitu baris kedua dikurang baris 1 sama dengan baris 2. Untuk baris keduanya saya dari matriks saya adalah 1 2 1 15 dikurang baris pertamanya 1 1 5 17 sama dengan 0,1, min 4, min 2. Untuk langkah keduanya yaitu baris ketiga dikurang 2 dikali baris 1, hasilnya sama dengan baris 3. Jadi untuk baris 3 nya yaitu 2 2 4 7 dikurang 2 dikali 1 1 5 17, hasilnya sama dengan 0 0 min 0 min 27. Jadi ini hasil matriks setelah eliminasi. Untuk yang kedua, basis ruang kolom, ambil kolom koefisien. Jadi kolom koefisiennya 115, 121, 224. Jadi setelah eliminasi ketiga tidak saling bergantung linear, atau dalam kurung semua baris punya pivot tidak sama dengan 0. Jadi basis ruang kolom sama dengan vektor kolom asli yang bebas linear. Basis sama dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Rank jumlah vektornya jumlah vektor basis sama dengan 3. Jadi jawaban akhir kolom 1 112, kolom 2 kolom 1 115, kolom 1 112, kolom 2 122, kolom 3 514, kolom 4 557. Ini nilai hasil setelah eliminasi. 115 17, 01 min 4 min 2, 00 min 6 min 27. Untuk basis ruang kolomnya yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan rank matriksnya adalah 3. Tugas kedua, diketahui R3 merupakan ruang vektor dengan hasil kali dalam Euclides. Dalam kurung misal saja hanya untuk soal ini kolom 4 dianggap dengan nilai variabel W. Jadi seperti tadi, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, baris 1 2 3, koefisien X, Y, dan Z, nilai hasil setelah sama dengan yang dicari adalah ruang vektor, atau ruang solusi dari matriks di atas dan transformasikan menjadi basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Jadi di sini ya, seperti soal tadi, diketahui R3 merupakan ruang vektor dengan hasil kali dalam Euclides. Misal saja hanya contoh soal ini kolom 4 dianggap nilai matriks variabel W. Jadi seperti ini ya. Yang kita cari yaitu ruang vektor, ruang solusi dari matriks di atas dan transformasikan menjadi basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Jawabannya yaitu langkah 1, menyusun matriks koefisien. Ambil koefisien X, Y, dan Z dari sisi kiri sebagai vektor basis awal. Untuk V1 sama dengan 115, untuk V2 121, untuk V3 224. Kita akan mencari basis ortonormal dari ruang yang dibentuk oleh ketiga vektor ini menggunakan proses Gram-Schmidt. Langkah kedua yaitu proses Gram-Schmidt. Tujuan dari proses Gram-Schmidt adalah mengubah V1, V2, dan V3 menjadi vektor ortonormal U1, U2, dan U3.
Langkah-langkah mencari gram Smith yaitu yang pertama hitung U1. U1 sama dengan P1 115. Yang kedua hitung U2. U2 sama dengan P2 dikurang project U1 dan P2. Proyeksi U1 P2 sama dengan P2 dikali U1 per U1 dikali U1 dikali U1. Langkah selanjutnya adalah menghitung dot produk, yaitu V2 dikali U1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 kali 5, hasilnya sama dengan 8. Selanjutnya U1 dikali U1 sama dengan 1 akar pangkat 2 ditambah 1 akar pangkat 2 ditambah 5 akar pangkat 2 sama dengan 27. Proyeksi sama dengan 8 per 27 dikali 115, hasilnya 8 per 27. Untuk kolom kedua 8 per 27. Untuk kolom ketiga yaitu hasilnya 40 per 27. U2 sama dengan 121 dikurang hasil dari proyeksi di atas tadi. Jadi hasilnya 9 per 27, 46 per 27 dan min 13 per 27. Langkah ketiga hitung U3. U3 sama dengan P3 dikurang proyeksi U1 V3 dikurang proyeksi U1 U2 V3. Proyeksi U1 V3 dikali U1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 4 kali 5, hasilnya 2 ditambah 2 ditambah 20, hasilnya yaitu 24. Proyeksi V1 ke V3 sama dengan 24 per 27 115 sama dengan hasilnya 24 per 27 120 per 27. Proyeksi ke U2 yaitu V3 dikali U2 sama dengan 2 dikali 224 dikali 19 per 27 46 per 27 min 13 per 27. Hasilnya sama dengan 38 ditambah 92 dikurang 52 per 27, hasilnya yaitu 78 per 27. U2 dikali U2 sama dengan 19 per 27 akar pangkat 2 ditambah 46 per 27 akar pangkat 2 ditambah min 13 akar 27 per 27 akar pangkat 2. Hasilnya 316 ditambah 2116 ditambah 163 per 729, hasilnya sama dengan 2646 per 729. Proyeksi ke U2 dan V3 sama dengan 78 per 27 dikali 729 per 2646 dikali U2 sama dengan 78 dikali 79 78 dikali 729 per 27 dikali 2646 dikali OA. Jadi ini hasil dari dari mencari ruang kolom atau ruang solusi dari matriks di atas dan transformasikan menjadi basis ortonormal menggunakan proses Gram Smith.
Jadi untuk video tugas berikutnya yaitu tugas 3, buatlah matriks ukuran 3x3 dengan menggunakan persamaan yang sudah dimiliki dari masing-masing dan beri nama dengan matriks A dan dengan ketentuan baris 1 persamaan 1 koefisien X koefisien X, Y, dan Z, baris 2 persamaan 2 koefisien X, Y, dan Z, baris 3 persamaan 3 koefisien X, Y, dan Z. Dengan mengerjakan 1, tentukan persamaan karakteristik dari matriks A dan nilai eigen matriks A. Untuk soal nomor 2, tentukan vektor eigen A yang membahas basis ruang eigennya. Dan yang ketiga, mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A. Baik, di sini kita lanjut ke Word, yaitu ruang eigen matriks A koefisien X, Y, Z. Ini matriks yang saya punya 115, 121, 224. Untuk langkah 1, tentukan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik diperoleh dari determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Determinannya yaitu dibuat matriks 1 dikurang lambda 1, 5, 1, 2 dikurang lambda 1, 2, 2, 4 dikurang lambda sama dengan 0. Untuk determinan 1 yaitu dalam kurung di 1 dikurang lambda, 2 dikurang lambda, 4 kurang lambda dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 1 dikali 4 dikurang lambda dikurang 1 kali 2 ditambah 5 dikali 1 dikali 2 dikurang 2 lambda dikurang 2 dikurang lambda dikali 2. Selanjutnya hitung determinan di atas. Hitung determinan A dikurang lambda I sama dengan 1 dikurang lambda, 2 dikurang lambda 1, 2 4 kurang lambda dikurang 1 dari matriks 1, 1, 2, 4 dikurang lambda ditambah 5 dikali 1, 2 dikurang lambda 2. Jadi di sini kita menggunakan hitung minor 1 yaitu 2 kurang lambda 1, 2, 4 kurang lambda sama dengan 2 dikurang lambda dikali 4 dikurang lambda dikurang 1 kali 2 sama dengan 2 dikurang lambda 4 dikurang lambda sama ini 2. Hasil hitung selanjutnya yaitu 2 dikurang lambda, 4 dikurang lambda sama dengan 8 dikurang 6 lambda ditambah lambda pangkat 2 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 8. Jadi minus 1 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 8 dikurang 2 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6. Minor 2 nya yaitu 1, 2, 4 kurang lambda sama dengan 1 dikali 4 kurang lambda dikurang 1 kali 2 sama dengan 4 kurang lambda dikurang 2 sama dengan 2 kurang lambda. Minor 3 yaitu 1, 2 dikurang lambda dan 2 sama dengan 1 dikali 2 dikurang 2 kurang lambda kali 2 sama dengan 2 kurang 2 dikali 2 kurang lambda sama dengan 2 kurang 4 ditambah
2 lambda sama dengan 2 lambda dikurang 2. Lalu gabungkan semuanya. Determinan A kurang lambda 1 sama dengan 1 kurang lambda dikali lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6 dikurang 2 dikurang lambda ditambah 5 kali 2 lambda dikurang 2. Penyelesaiannya yaitu yang pertama 1 kurang lambda dikali akar pangkat 2 lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6 dikurang lambda pangkat 3 ditambah 6 lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda sama dengan min lambda pangkat 3 7 lambda pangkat 2 dikurang 12 lambda sama dengan 6. Yang kedua yaitu tambahkan bagian lainnya. Min 2 kurang lambda sama dengan min 2 ditambah lambda. 5 dikali 2 lambda dikurang 2 sama dengan 10 lambda dikurang 10. Lalu gabungkan keseluruhannya. Min 3 lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang 12 lambda ditambah 6 ditambah lambda kurang 2 ditambah 10 lambda dikurang 10 sama hasilnya sama dengan min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang 1 lambda sama dikurang 6. Jadi persamaan karakteristiknya yaitu nilai negatifnya min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat ditambah lambda 7 pangkat 2 dikurang lambda dikurang 6 sama dengan 0. Untuk nilai positifnya lambda pangkat 3 dikurang 7 lambda pangkat 2 ditambah lambda ditambah 6 sama dengan 0. Untuk langkah kedua yaitu tentukan vektor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya. Jadi langkah kedua yaitu tentukan vektor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya. Jadi di sini saya punya matriks A 115, 121, 224. Langkah-langkah menentukan vektor eigen. Temukan nilai eigen. Untuk temukan nilai eigen di sini kita tulis matriksnya terlebih dahulu. Jadi A sama dengan matriks 115, 121, 224. Langkah 1, susun matriks A dikurang lambda I. Jadi A dikurang lambda I sama dengan 1 kurang lambda 15, 1, 2 dikurang lambda 1, 2, 4 dikurang lambda. Langkah kedua, hitung determinan A dikurang lambda I. Jadi determinan A dikurang lambda I sama dengan 1 kurang lambda 15, 1, 2 kurang lambda 1, 2, 4 kurang lambda. Ekspansi kofaktor baris pertama. Jadi sama dengan 1 dikurang lambda dikali 2 kurang lambda 1, 2, 4 kurang lambda dikurang 1 dikali 1, 2, 4 kurang lambda ditambah 5 dikali 1, 2 kurang lambda 2. Langkah ketiga, hitung setiap determinan kecil. Yang pertama yaitu 2 kurang lambda 1, 2, 4 kurang lambda sama dengan
2 dikurang lambda dikali 4 kurang lambda dikurang 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 2 kurang lambda 4 kurang lambda min 2. Yang kedua yaitu 1 2 4 kurang lambda, 1 dikali 4 kurang lambda dikurang 2 kali 1, hasilnya 4 kurang lambda dikurang 2 sama dengan 2 dikurang lambda. Yang ketiga 1 2 kurang lambda 22, hasilnya sama dengan 1 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 kurang lambda, hasilnya sama dengan 2 kurang 4 ditambah 2 lambda dan hasil akhirnya yaitu 2 lambda min 2. Untuk langkah keempat susun semuanya ke dalam persamaan determinan. Jadi determinan A dikurang lambda I sama dengan 1 kurang lambda, kita buat dalam kurung, jadi 2 dikurang lambda 4 kurang lambda dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 kurang lambda ditambah 5 dikali 2 lambda dikurang 2. Selanjutnya hitung 2 kurang lambda dan 4 kurang lambda. 2 dikurang lambda 4 dikurang lambda hasilnya sama dengan 8 dikurang 2 lambda dikurang 4 lambda ditambah lambda pangkat 2 ditambah lambda pangkat 2. Hasilnya sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 8. Lalu kita kurangi 2, jadi 2 kurang lambda 4 kurang lambda dikurang 2 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 8 dikurang 2 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6. Selanjutnya kalikan dengan 1 kurang lambda. 1 kurang lambda dikali lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6. Untuk cara menghitungnya kita gunakan distribusi. Jadi sama dengan 1 dikali lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6 dikurang lambda dikali lambda pangkat 2 ditambah 6 lambda dikurang 6 lambda ditambah 6. Lalu selanjutnya sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6 dikurang lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda pangkat 2 ditambah 6 lambda. Selanjutnya lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda ditambah 6 dikurang lambda pangkat 3 ditambah 6 lambda pangkat 3 ditambah 6 lambda pangkat 2 ditambah 6 lambda. Lalu kita gabungkan, jadi sama dengan min lambda pangkat 3 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 6 lambda pangkat 2 ditambah min 6 dikurang 6 kali lambda tambah 6, hasilnya sama dengan min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang 12 lambda ditambah 6. Selanjutnya tambahkan sisa suku, jadi determinan A dikurang lambda I sama dengan min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang 12 lambda ditambah 6 dikurang 2 dikurang lambda ditambah 5 dikali 2 lambda dikurang 2. Lalu kita sederhanakan di sini. Jadi min 2 dikurang lambda ditambah
min 2 dikurang lambda, hasilnya sama dengan min 2 ditambah lambda. Lalu 5 dikali 2 lambda dikurang 2, hasilnya 10 lambda kurang 10. Lalu hasil yang sudah dihitung di atas tadi kita gabungkan semuanya. Min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang 12 lambda ditambah 6 dikurang 2 ditambah lambda ditambah 10 lambda dikurang 10. Untuk hasil yang kedua, min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 ditambah min 12 lambda ditambah 10 lambda ditambah 6 dikurang 2 dikurang 10. Lalu hasil yang ketiga, di sini ada min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang lambda dikurang 6. Persamaan karakteristiknya, jadi ini hasilnya. Min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang lambda dikurang 6 sama dengan 0. Lalu kita kalikan min 1 agar koefisien tertinggi menjadi positif. Jadi hasilnya sama seperti di atas, tetapi lambda pangkat 3 nya itu menjadi positif. Jadi yang ketiga kita mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A. Yang tadi belum selesai. Jadi langkah selanjutnya kita masih di soal yang sama. Jadi kita masih yang kedua, tentukan vektor eigen A untuk membentuk basis ruang eigen. Jadi selanjutnya untuk langkah setiap nilai lambda cari vektor E yang memenuhi. Jadi lambda pangkat 3 dikurang 7 lambda pangkat 2 ditambah lambda ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorisasikan teorema akar rasional. Kita coba lambda sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 7 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 6, hasilnya sama dengan 1 dikurang 7 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 1. Lalu kita coba lambda sama dengan 2, 8 dikurang 28 ditambah 2 ditambah 6, hasilnya sama dengan 12. Kita coba lambda sama dengan 3, 27 dikurang 63 ditambah 3 ditambah 6, hasilnya sama dengan min 27. Kita coba faktorkan. Jadi sama dengan lambda ditambah 1 dikali lambda pangkat 2 ditambah kurang 8 lambda ditambah 6. Lalu kita cek lambda ditambah 1 dikali lambda pangkat 2 dikurang 8 lambda ditambah 6, hasilnya sama dengan lambda pangkat 3 dikurang lambda 8 lambda pangkat 2 ditambah 6 lambda ditambah lambda pangkat 2 dikurang 8 lambda ditambah 6, hasilnya sama dengan lambda pangkat 3 dikurang 7 lambda pangkat 2 dikurang 2 dikurang 2 lambda ditambah 6, tidak sama dengan asli. Lalu akar pangkat dari persamaan, lambda pangkat 3 dikurang 7 lambda pangkat 2 ditambah lambda ditambah 6 sama dengan 0. Jadi diperoleh lambda pangkat 1 sama dengan 1, lambda pangkat 2 sama dengan 2, lalu
lambda pangkat 3 sama dengan 4. Nah, untuk soal ketiga yaitu kita mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A. Di sini cari matriks P yang mendiagonalisasikan A. Jadi matriks A 115, 121, 224. Langkah pertama eigen value. Jadi lambda pangkat 1 sama dengan 1, lambda pangkat 2 sama dengan 2, lambda pangkat 3 sama dengan 4. Langkah kedua mencari eigen vektor. Jadi A dikurang lambda I sama dengan 0 untuk masing-masing lambda. Jadi itu langkah pertama itu untuk lambda sama dengan 1. A dikurang I sama dengan 0, 15, 111, 223. Hasilnya hasil dari V1 nya yaitu 1 min 1 dan 0. Untuk lambda sama dengan 2 yaitu A sama dengan 2I sama dengan min 1, 15, 101, 222. Jadi hasilnya V2 1 min 2 dan 1. Untuk lambda sama dengan 4, A dikurang 4I sama dengan min 3, 15, 1 min 2, 1, 2, 20. Hasil homogen sistemnya yaitu V3 sama dengan 1, 1 min 1. Matriks P dan D nya, jadi matriks P nya P sama dengan 1, 1, 1 min 1 min 2, 1, 0, 1 min 1. Untuk matriks D nya jadi 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Baik, tugas berikutnya yaitu diketahui transformasi linear T R pangkat 4 ke R pangkat 3 didefinisikan dengan persamaan W pangkat 1, W pangkat 2, dan W pangkat 3 untuk ruas kiri tanpa nilai setelah. Jadi tugasnya yaitu tentukan notasi matriks transformasi, matriks standar transformasi linear, dan image atau bayangan dari titik min 2, 1, 4. Jadi diketahui dari soal yang diberikan tadi, transformasi linear T sama dengan R pangkat 4 ke R pangkat 3 didefinisikan dengan persamaan W1, W2, dan W3 untuk ruas kiri tanpa nilai setelah sama dengan. Tentukan notasi matriks transformasi, matriks standar transformasi linear, image atau bayangan dari titik 2, min 2, 1, dan 4. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya adalah seperti berikut, yaitu A. Notasi transformasi matriks T sama dengan R ke R pangkat 4 ke R pangkat 3, T V sama dengan A dikali V dengan matriks A 1150, 1210, 2240. Matriks standar matriks standar transformasi linear. Matriks standar sama dengan matriks transformasi itu sendiri. Jadi A 1150, 1210, 2240. Image atau bayangan dari titik min 2, 1, 4, dan 0. Jadi di sini kita akan menghitung T min 1, 140 di sama dengan 1150, 1210, 2240 dikali min 2, 140 perkalian baris dikali kolom. Untuk baris 1 1 dikali
min 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 5 dikali 4 ditambah 0. Hasilnya sama dengan min 2 ditambah 1 ditambah 20 sama dengan 19. Baris kedua 1 dikali min 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 4 sama dengan 0. Dikali 0 ditambah 0 sama dengan min 2 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya sama dengan 4. Baris ketiga yaitu 2 dikali min 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 4 ditambah 0. Hasilnya sama dengan min 4 ditambah 2 ditambah 16 sama dengan 4. Jadi T min 2 140 sama dengan 19 14. Jadi segitu saja tugas video dari ujian akhir semester aljabar linear. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.